Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam sukses selalu buat kalian semua. Video kali ini adalah lanjutan materi dari video sebelumnya. Kali ini akan membahas tentang firewall policies, IP table, IP firewall, DMZ, tunnels, IPsec, intrusion detection system atau IDS. Ikuti video materi ini sampai selesai. Kita mulai dari materi yang ke-9, yaitu firewall policies. Firewall sendiri memiliki beberapa fungsi untuk melindungi jaringan komputer yang dapat dijabarkan dalam beberapa poin berikut. Yang A yaitu sebagai pos keamanan jaringan. Semua lalu lintas yang masuk atau keluar jaringan harus melalui firewall sebagai pos keamanan yang akan melakukan pemeriksaan. Setiap terjadi lalu lintas, firewall akan berusaha menyaring agar lalu lintas sesuai dengan keamanan yang telah ditentukan. Yang B adalah mencegah informasi berharga bocor tanpa sepengetahuan. Untuk fungsi yang satu ini, firewall banyak dipasang untuk file transfer protocol atau FTP, sehingga setiap lalu lintas data dikendalikan oleh firewall. Dalam hal ini, firewall bermanfaat untuk mencegah pengguna di jaringan mengirim file berharga yang sifatnya rahasia kepada pihak lain. Yang C adalah mencatat aktivitas pengguna. Setiap kali akan mengakses data, pengguna jaringan akan melalui firewall yang mencatatnya sebagai dokumentasi atau log file. Lalu di kemudian hari, catatannya bisa dibuka untuk mengembangkan sistem keamanan. Firewall mampu mengakses data log sekaligus menyediakan statistik mengenai penggunaan jaringan. Yang D adalah memodifikasi paket data yang datang. Dikenal juga dengan istilah NAT, Network Address Translation. NAT digunakan untuk menyembunyikan IP address sehingga para pengguna dapat mengakses internet tanpa IP address publik. Fungsi ini sering disebut pula IP masquerading. Yang E mencegah modifikasi data pihak lain. Misalnya dalam urusan bisnis untuk informasi laporan keuangan, spesifikasi produk, dan lainnya yang menjadi rahasia perusahaan dan akan berdampak negatif jika diketahui pihak lain. Firewall mencegah modifikasi data-data tersebut agar tetap berada dalam keadaan aman. Materi yang ke-10 adalah IP tables. IP tables adalah tool atau alat yang digunakan pada sistem operasi Linux dan berfungsi sebagai alat untuk melakukan penyaringan atau filter terhadap lalu lintas atau traffic data dalam suatu server. Secara sederhana, IP tables digambarkan sebagai pengatur lalu lintas data. Inti IP tables adalah suatu firewall yang membatasi lalu lintas keluar dan masuk ataupun sekedar mengawasi lalu lintas yang melewati komputer kita. Firewall sendiri adalah suatu dinding pembatas yang bertujuan melindungi suatu sistem jaringan. Yang ke-11 adalah IPF WWW atau IP firewall. IPFWW atau IP firewall adalah salah satu layanan yang dimiliki oleh operating system FreeBSD untuk membangun sebuah firewall. Firewall ini bekerja pada layer 3 lapisan OSI atau Open System Interconnection. Salah satu ciri firewall dengan IPFWW adalah pembacaan rule-nya akan dilakukan dari atas ke bawah. Apabila ada lalu lintas yang sudah sesuai dengan rule firewall di bagian atas, maka sistem akan mengeksekusi tanpa membaca atau membandingkan dengan rule di baris berikutnya. Pembahasan yang ke-12 adalah DMZ.
Dalam keamanan komputer, DMZ atau zona demilitarisasi atau kadang-kadang disebut dengan perimeter adalah sub-network fisik atau logis yang mencakup dan mengekspos organisasi eksternal yang menghadapi layanan untuk jaringan yang tak terpercaya. Biasanya jaringan lebih besar seperti internet. Tujuan DMZ adalah menambahkan lapisan keamanan untuk layanan jaringan area lokal atau LAN. Konfigurasi DMZ memberikan keamanan dari serangan eksternal, tapi biasanya tidak memiliki bantalan pada serangan internal seperti mengendus komunikasi melalui analisis paket atau spoofing seperti spoofing email. Layanan yang sering digunakan DMZ. Setiap layanan yang disediakan untuk pengguna di jaringan eksternal dapat ditempatkan dalam DMZ. Hal paling umum dari layanan ini adalah 1. Server web yang berkomunikasi dengan database internal memerlukan akses ke database server yang tidak dapat diakses publik dan mungkin berisi informasi sensitif. Server web dapat berkomunikasi dengan database server baik secara langsung atau melalui aplikasi firewall untuk alasan keamanan. Nomor 2, email pesan dan khususnya database pengguna bersifat rahasia, sehingga mereka biasanya disimpan di server yang tidak dapat diakses dari internet atau setidaknya secara tidak aman, tetapi dapat diakses dari server email yang berhubung ke internet. Nomor 3, mail server di dalam DMZ melewati surat masuk ke server email yang aman atau internal. Hal ini juga menangani surat keluar. Yang B, manfaat DMZ. Untuk keamanan, sesuai dengan standar hukum seperti HIPAA dan pemantauan alasan dalam lingkungan bisnis, beberapa perusahaan menginstal proxy server dalam DMZ. Manfaatnya adalah sebagai berikut. 1. Mewajibkan pengguna internal, biasanya karyawan, agar menggunakan proxy server untuk akses internet. Yang kedua, mengurangi persyaratan akses bandwidth internet karena beberapa konten web dapat di-cache oleh proxy server. Yang ketiga adalah menyederhanakan pencatatan dan pengawasan kegiatan pengguna penyaringan terpusat konten web. Pembahasan yang ke-13 adalah tunnels. IP tunnel atau bisa kalian sebut IP terowongan merupakan sebuah IP atau internet protokol network komunikasi antara dua jaringan. Dengan adanya IP tunnel, kita bisa bergabung dengan network lain. Secara tidak langsung kita membuat terowongan sendiri untuk menggabungkan network kita. Jika IP tunnel berhasil, maka sudah tidak ada lagi sebutan jarak yang memisahkan kita, karena walau jauh kita serasa satu network. Dalam kurung, jauh di mata, dekat di network. Dengan kata lain, secara teknis IP tunnel bisa digunakan untuk menghubungkan dua jaringan IP yang tidak memiliki jalur routing asli satu sama lain melalui routable protokol yang melintasi jaringan transportasi perantara. Contoh, kita menggunakan koneksi SP Aminet dan kita ingin tunnel ke Adnet, maka jalur yang digunakan adalah jalur Aminet untuk gabung ke Adnet. Istilahnya, Aminet itu hanya menjadi jembatannya. Kemudian koneksi yang digunakan juga sesuai tujuan kita akan tunnel. Materi yang ke-14 adalah IPsec. IPsec merupakan singkatan dari IP security.
IPsec merupakan suatu protokol yang digunakan untuk melakukan pertukaran paket pada layar IP secara aman. IPsec menyediakan dua jenis mode enskripsi, yaitu mode transport dan mode journal. Mode transport akan mengenkripsi bagian data atau payload masing-masing paket tanpa mengubah header paket tersebut. Algoritma yang digunakan untuk mengenkripsi data adalah algoritma kriptografi simetris. IPsec mode ini menggunakan subprotokol yang disebut Encapsulated Security Payload atau ISP, Intrusion Detection System. Intrusion Detection System digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam suatu sistem atau jaringan. Intrusion adalah aktivitas tidak sah atau tidak diinginkan yang mengganggu kerahasiaan, integritas, dan atau ketersediaan informasi yang terdapat di suatu sistem. IDS akan memonitor lalu lintas data pada jaringan atau mengambil data dari berkas log. Kemudian IDS akan menganalisis dan dengan algoritma tertentu akan memutuskan untuk memberikan peringatan kepada seorang administrator jaringan atau tidak. Tipe dasar IDS. Yang pertama, rule based system. Berdasarkan atas database dari tanda penyusupan atau serangan yang telah dikenal. Jika IDS mencatat lalu lintas yang sesuai dengan database yang ada, maka langsung dikategorikan sebagai penyusupan. Yang kedua, adaptive system, mempergunakan metode yang lebih canggih. Sistem tidak hanya berdasarkan database yang ada, tetapi juga membuka kemungkinan untuk mendeteksi bentuk-bentuk penyusupan yang baru. Jenis-jenis IDS. Ada dua jenis IDS. Yang pertama, Network Based Intrusion Detection System atau NIDS adalah jenis IDS yang bertanggung jawab untuk mendeteksi serangan yang berkaitan dengan jaringan. NIDS umumnya terletak di dalam segmen jaringan penting di mana server berada atau terdapat pada pintu masuk jaringan. Kelemahan NIDS yaitu rumit diimplementasikan dalam jaringan yang menggunakan switch Ethernet. Meskipun beberapa vendor switch Ethernet sekarang telah menerapkan fungsi IDS di dalam switch buatannya untuk memonitor port atau koneksi. IDS yang kedua adalah Host Based Intrusion Detection System atau HIDS. Aktivitas sebuah host jaringan individual akan dipantau apakah terjadi suatu percobaan serangan atau penyusupan ke dalamnya atau tidak. HIDS sering diletakkan pada server-server penting di jaringan seperti halnya firewall, web server, atau server yang terkoneksi ke internet. Cara kerja IDS. Ada beberapa cara IDS bekerja. Cara paling populer adalah menggunakan pendeteksian berbasis signature, seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa antivirus. Cara ini melibatkan pencocokan lalu lintas jaringan dengan basis data yang berisi cara-cara serangan dan penyusupan yang sering dilakukan oleh penyerang. Sama seperti halnya antivirus, jenis demikian membutuhkan pembaruan terhadap basis data signature IDS yang bersangkutan. Cara yang berikutnya adalah dengan mendeteksi adanya anomali yang disebut anomali based IDS. Jenis ini melibatkan pola lalu lintas yang mungkin merupakan suatu serangan yang sedang dilakukan oleh penyerang. Umumnya
metode dilakukan dengan menggunakan teknik statistik untuk membandingkan lalu lintas yang sedang dipantau dengan lalu lintas normal yang biasa terjadi. Yang ketiga adalah memantau berkas-berkas sistem operasi, yakni dengan melihat apakah ada percobaan untuk mengubah beberapa berkas sistem operasi, terutama berkas log. Teknik demikian sering diimplementasikan di dalam HIDS. Selain tentunya melakukan pemindahan terhadap log sistem untuk memantau apakah ada kejadian yang tidak biasa. Kelebihan menggunakan IDS antara lain: 1. Dapat mendeteksi eksternal hackers dan serangan jaringan internal. Yang kedua, dapat disesuaikan dengan mudah dalam menyediakan perlindungan untuk keseluruhan jaringan. Yang ketiga, dapat dikelola secara terpusat ketika menangani serangan yang tersebar dan bersama-sama. Yang keempat, menyediakan pertahanan pada bagian dalam. Yang kelima, menyediakan layer tambahan untuk perlindungan. Kelebihan IDS yang keenam adalah IDS memonitor internet untuk mendeteksi serangan. Yang ketujuh, IDS membantu organisasi untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan yang efektif. Yang kedelapan, IDS memungkinkan anggota non-teknis untuk melakukan pengelolaan keamanan menyeluruh. Dan yang kesembilan yaitu ada pemeriksaan integritas data dan laporan perubahan pada file data. Yang kesepuluh, IDS melacak aktivitas pengguna mulai dari saat masuk hingga saat keluar. Yang ke-11, IDS menyederhanakan sistem sumber informasi yang kompleks. Dan yang terakhir adalah nomor 12, IDS memberikan integritas yang besar bagi infrastruktur keamanan lainnya. Berikut adalah kekurangan menggunakan IDS, antara lain: 1. Lebih bereaksi pada serangan daripada mencegahnya. Yang kedua, menghasilkan data yang besar untuk dianalisis. Yang ketiga, rentan terhadap serangan yang rendah dan lambat. Yang keempat, tidak dapat menangani trafik jaringan yang terenskripsi. Yang kelima, IDS hanya melindungi dari karakteristik yang dikenal. Kemudian yang keenam, IDS tidak turut bagian dalam kebijakan keamanan yang efektif karena dia harus diset terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh, IDS tidak menyediakan penanganan kecelakaan. Yang delapan, IDS tidak mengidentifikasi asal serangan. Yang kesembilan, IDS hanya seakurat informasi yang menjadi dasarnya. Dan yang kesepuluh, network based IDS rentan terhadap overload. Yang kesebelas, network based IDS dapat menyalahartikan hasil dari transaksi yang mencurigakan. Dan yang terakhir, yang ke-12, paket terfragmentasi dapat bersifat problematis. Demikian yang Bapak sampaikan. Materi berikutnya adalah konfigurasi firewall.